Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya semuanya. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan sistem informasi kesehatan nasional atau biasa disingkat dengan Signas ya. Tentunya ini skala nasional. Ada juga yang skala daerah dan ada juga yang skala puskesmas gitu ya. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Signas itu cakupannya luas ya. Apalagi kata yang kita pakai adalah sistem informasi kesehatan. Dari kata dasar kesehatannya itu sendiri sudah cukup luas ya. Bagian-bagian dari kesehatan aja cukup luas ya. Ada perawat, ada dokter gitu, ada rekam medis gitu dan lain sebagainya. Oke, kita akan mulai bahas ya. Oh iya, bagi teman-teman yang memang ingin tahu materi-materi yang selanjutnya, silahkan teman-teman boleh subscribe ataupun nyalakan loncengnya supaya nanti kalau saya ada update materi bisa dipelajari lebih awal gitu ya, sebelum dari pertemuan yang akan disampaikan gitu ya. Oke, baik, kita akan mulai ya. Baik, ini ya materinya, sistem informasi kesehatan nasional ya. Sistem informasi kesehatan nasional berarti sistem informasi yang memang dalam tahap atau skala negara ya, yaitu skala negara di kita, negara Indonesia tentunya ya. Nah, untuk tingkat provinsi, kota, kabupaten itu dinamakan dengan Sigda, dan untuk tingkat puskesmas itu adalah Sikpus ya, sistem informasi kesehatan puskesmas gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, nah yang pertama kita awali dulu dari apa sih itu SIK ya. Kita ulas terlebih dahulu terkait dengan SIK. SIK itu suatu sistem pengolahan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat gitu ya. Artinya di sini bahwa sistem informasi ini disusun harus secara sistematis gitu ya. Dari mulai kalau yang dari urutannya, dari mulai yang tahap puskesmas sampai ke skala nasional. Nah, dulu itu kalau kita masih menggunakan paper gitu, bayangkan pelaporan dan lain sebagainya itu harus terpusat di pusat, terus dikumpulkan di sana, kita mengumpulkan ke sana secara manual. Itu sangatlah menghabiskan waktu dan dana juga. Nah, sekarang itu data mau dijadikan satu pintu gitu ya. Data dari daerah bisa langsung masuk ke pusat melalui data online
sistem informasinya menggunakan online. Tentunya ini sistem informasi yang berbasis elektronik gitu ya. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya gitu ya. Sistem ini meliputi proses pengumpulan data hingga pemberian feedback atau umpan balik informasi untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Nah, maksudnya di sini adalah sistem kesehatan ini tidak hanya berbentuk sistem informasi data, informasi. Nah, di sini ditekankan bisa juga untuk pelayanan gitu ya. Apa contohnya yang untuk pelayanan? Sistem informasi untuk pelayanan bisa untuk pelayanan kedokteran, pelayanan keperawatan juga ya. Nah, contohnya yang memang banyak sekarang dipakai adalah peresepan gitu ya. Mungkin teman-teman yang bekerja sekarang di rumah sakit, saya tidak tahu ya apakah sudah semuanya menggunakan online gitu dalam peresepan obat. Cuman dari beberapa yang saya ikuti gitu ya, rumah sakit itu terakhir saya juga kontrol waktu itu ya, kontrol ibu saya ke rumah sakit. Itu kita daftar bisa lewat online. Setelah daftar lewat online, sudah ada tentu jadwalnya kapan masuk, ketemu sama dokternya. Nah, kita tidak menerima resep obat, dokternya langsung menginput resepnya. Setelah pemeriksaan gitu, setelah memang bisa, kalau ada tindakan ditindaklanjuti di situ, dilakukan tindakan maksudnya ya. Nah, selanjutnya kalau sudah beres, sudah dijelaskan kondisinya, sudah dijelaskan apa yang terjadi, solusi dan pengobatan dan perawatan seperti apa. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke farmasi. Nah, kita tidak memegang resep obat gitu ya. Kita langsung tunggu di farmasi dan nanti akan dipanggil. Ternyata resepnya itu langsung secara online masuk ke farmasi. Kita tinggal nunggu aja obatnya gitu ya, seperti itu contohnya. Nah, pembagian sistem informasi kesehatan atau SIK, nah penerapannya di Indonesia tadi dibagi ada Signas, ada Sigda, dan Sikpus. Signas berskala nasional, Sigda daerah, dan Sikpus adalah level di puskesmas gitu ya. Nah, kita lihat dulu sistem informasi kesehatan nasional ini. Terakhir saya mendapatkannya terkait dengan Signas ini itu yang Permenkes tahun 2015, di mana peta jalan informasi kesehatan itu yang di periodenya ya, periode 2015 sampai 2019. Yang 2020 sampai 2024 saya belum melihat ada atau tidaknya gitu ya, atau mungkin ada tapi belum di share secara umum atau belum dipublish gitu ya. Ini kita bisa download di Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, di Permenkes ini dijelaskan peta jalan sistem informasi kesehatan tahun 2015 sampai 2019 gitu ya. Nah, sistem informasi kesehatan adalah perangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan gitu ya. Jadi ada data, ada informasi, ada indikator, prosedur, perangkat. Nah, yang saya garis bawahi adalah teknologi.
seperti di awal, sistem sekarang, sistem informasi itu terkait dengan teknologi gitu ya. Jadi teknologi komputer jadi sekarang sudah berbasis online gitu ya, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu bisa cepat gitu ya. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan di rumah sakit mana yang kosong gitu, diharapkannya suatu saat nanti itu ada satu pintu online, kita masuk ke situ, mau berobat kemana, rumah sakit mana itu sudah ada terpapar informasinya gitu ya. Itu adalah salah satu dampak dari teknologi. Dampak positifnya kita dapat memangkas waktu, memangkas biaya gitu, menghemat biaya tentunya ya. Oke, tuh. Nah selanjutnya itu sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Sistem informasi kesehatan yang menyediakan mekanisme saling hubung antar subsistem informasi dan lintas sistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya, sehingga data dari suatu sistem atau subsistem secara rutin dapat melintas, mengalir, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem atau subsistem yang lain. Jadi terintegrasi, terkumpul, ya, digabung, terpadu datanya, di mana data-data tersebut bisa diakses oleh tentunya yang punya kewenangan gitu ya, dan bisa diambil oleh sistem yang lain. Maksudnya seperti apa? Kita ada sistem informasi kesehatan nasional, ada sistem untuk kesehatan, namun ini terkait dengan sistem-sistem yang lainnya. Contohnya seperti apa? Kalau kita mengacunya di kesehatan adalah Kementerian Kesehatan, maka ini juga tentunya di data-datanya itu pelayanan-pelayanan dan lain sebagainya itu ada keterkaitan dengan sistem yang lain. Contoh dengan keuangan, kependudukan gitu ya. Misal yang kecil aja, kita di tatanan kesehatan mau BPJS aja kita kan harus punya KTP, dan KTP sekarang sudah elektronik, artinya sudah tercatat juga gitu ya. Kita tidak bisa membuat dua KTP karena sudah terlihat mana yang ini sudah daftar dan mana yang memang belum terdaftar gitu. Seperti itu. Jadi ini antara kesehatan dengan Dinas Kependudukan juga ada keterkaitan. Contoh tadi pada saat pembuatan BPJS gitu, artinya satu departemen dengan departemen lain pun harus saling keterkaitan, terhubung gitu ya. Dengan ada sistem informasi terintegrasi ini, terpadu gitu datanya jadi satu pintu gitu ya. Oke. Nah selanjutnya ada e-health, atau e-kesehatan. Nah di Permenkes ini dibahas juga adanya e-health atau e-kesehatan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi TIK di sektor kesehatan gitu ya. Oke, nah ini nanti akan kita bahas di ujung terkait dengan e-health. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, Signas ini mempunyai visi utama yaitu mencapai sistem informasi kesehatan terintegrasi yang handal, yang mampu memberi dukungan secara adekuat bagi manajemen pembangunan kesehatan. Yang seperti di Permenkes tadi, bahwa sistem informasi ini harus terintegrasi
administrasi gitu ya. Untuk mewujudkan visi dari visi tersebut, maka dijabarkan beberapa misi untuk mencapai visi yang tadi. Yang pertama adalah memperkuat sumber daya sistem informasi kesehatan yang meliputi kebijakan, regulasi, standarisasi, koordinasi, perencanaan, pendanaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan. Jadi misinya ini tentunya kalau membuat suatu sistem itu terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, regulasi, standarisasinya seperti apa. Jadi sudah ada pedomannya gitu ya untuk untuk melakukan atau menjalankan suatu sistem. Nah, yang kedua adalah mengembangkan indikator kesehatan agar dapat menggambarkan upaya dan capaian pembangunan kesehatan. Nah, indikator-indikator kesehatan kan banyak ya, angka kesehatan ibu, angka kematian ibu, angka kematian bayi gitu ya. Oke, selanjutnya memperkuat sumber data dan membangun jejaring dengan semua pemangku kepentingan. Meningkatkan kualitas manajemen data kesehatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisa data, dan diseminasi informasi. Jadi tersebar ya informasinya. Nah, yang tentunya sesuai dengan yang mempunyai kewenangan seperti itu ya. Meningkatkan pemanfaatan dan penyebarluasan informasi untuk meningkatkan manajemen dan pelayanan yang berbasis bukti atau berbasis evidence base gitu ya. Oke. Nah, seperti ini model dari Signas. Signas. Nah, ini ada Kementerian Kesehatan, ada lintas sektor-sektor lain, entah itu ke kementerian-kementerian yang lainnya gitu ya, SDM dan lain sebagainya. Mungkin ini nanti yang keterkaitan dengan data-data yang nanti akan terintegrasi seperti itu. Nah, perlu dilihat di sini, ini adalah yang Signas. Nah, yang bawah itu adalah, yang ini adalah Sigda dan ini adalah Simpus gitu ya. Tanda panahnya itu tidak satu arah, tanda panahnya itu dua arah. Artinya harus ada feedback, umpan balik gitu ya. Umpan balik dalam hal apa? Maksudnya jadi saling bertukar data informasi yang memang dibutuhkan sesuai dengan tugasnya. Misalnya seperti ini nih, satu jaring pasien cash ya. Nah, di fasilitas pelayanan kesehatan ini atau pasien cash ini, misalnya sektor swasta aja ya, sekarang sudah boleh untuk membuka pasien-pasien yang memang menggunakan BPJS. Saya pun termasuk karena wajib kan sudah membuat BPJS. Namun kalau kita mau berobat gitu ya, kita kan tidak bisa langsung masuk ke rumah sakit kecuali kondisi-kondisi tertentu, kondisi darurat ataupun memang kondisi-kondisi yang memang mengharuskan kita langsung ke rumah sakit gitu ya. Nah, ada urutan-urutan yang kita harus, kalau mau menggunakan BPJS harus ada rujukan dari puskesmas. Nah, kebanyakan ini yang di puskesmas itu antrinya cukup banyak sekali ya di puskesmas, sehingga saya pribadi pun pindah pasien case-nya tuh ke sektor yang swasta gitu ya, klinik-klinik swasta yang memang dia bisa menerima pasien BPJS. Ternyata di situ sudah ada satu sistem. Jadi kalau kita mendaftar dengan pasien BPJS, kita sudah terkoneksi, terdata di situ. Bahkan untuk pindah dari puskesmas ke misalnya ke
klinik gitu ya, klinik swasta, kita pun bisa menggunakan online gitu ya. Secara online di aplikasi BPJS itu sudah kita bisa pindah secara sendiri, meminta pindah sendiri gitu ya. Tentunya dengan tempat yang memang sudah ditunjuk, sudah ada di aplikasi tersebut gitu. Tinggal kita pilih. Dulu saya BPJS di Tangerang terus pindah ke Bandung, jadi pindah secara mandiri dari Bandung ke puskesmas, dari puskesmas saya pindah ke klinik gitu ya. Nah itu ternyata tidak begitu sulit gitu, asalkan kita memahami, mengerti sistem yang dipakai gitu ya. Nah selanjutnya dari puskesmas itu, seumpama kita harus kontrol ke rumah sakit ya, dari puskesmas itu sudah terlihat di sistem mana rumah sakit yang menjadi rujukan dari puskesmas itu, dan mana dokter yang hari ini praktek yang sesuai dengan bidang atau sesuai dengan penyakit yang ada gitu ya. Misalkan saya diabetes, berarti ke penyakit dalam, mana dokternya di rumah sakit mana yang ada gitu ya. Yang buka itu sudah ada di sistem, sehingga ini mulai terintegrasi dan timbal balik gitu ya, seperti itu. Nah dari puskesmas sendiri ini ada jalurnya langsung datanya ke BPJS tadi, jadi kita terdeteksi dari BPJS dari puskesmas keanggotaan BPJS kita, dan nanti pun artinya ini puskesmas yang meminta data ke BPJS melalui online. Oh ini ada nih orangnya. Selanjutnya nanti puskesmas pun membuat laporan ke BPJS. Kalaupun dia harus ke rumah sakit, berarti dia akan membuat surat rujukannya gitu ke rumah sakit, dan pelaporan nanti bisa ke dinas kabupaten, lanjut ke provinsi, lanjut ke Kementerian Kesehatan. Nah di sini biasanya data-datanya itu terkumpul di bank data, di pusat data. Pusat datanya apa? Pusat data dan informasi itu ada di Pusdatin gitu ya, seperti itu. Ini maksudnya dari sini. Jadi tanda panah ini saling ada feedbacknya gitu, sebenarnya saling membutuhkan. Dari puskesmas harus ada data BPJS-nya, berarti dia login untuk melihat data kita, data pasiennya, data kliennya. Selanjutnya puskesmas harus memberikan laporan, seperti itu ya kurang lebih model Signas ini. Nah peta jalan sistem informasi kesehatan ini ternyata sudah ada roadmap-nya ya sampai ke tahun 2039 ya, dimana fase 1 itu fase operasional 2015 sampai 2019, fase 2 itu 2020 sampai 2004, fase support, dan di 2005 sampai 2009 itu high potensial, fase 4 2030 sampai 2034 itu fasenya strategi, dan fase 5 itu 2005 sampai 2039 ya. Udah jauh sekali ya peta jalan informasi yang dibuat oleh pemerintah. Nah selanjutnya kita bahas satu-satu saja ini poin-poinnya. Nah ini deskripsinya. Fase 1 tahun 2015 sampai 2019 ini artinya yang sudah terjadi, karena kita sudah di tahun 2020. Nah fase 1 ini diarahkan pada penyediaan sistem informasi kesehatan yang mampu menyediakan layanan informasi kesehatan yang lebih cepat, valid, serta memungkinkan terjadinya proses berbagi sumber daya, data bersama, dan berbagai jenjang administrasi manajemen kesehatan. Nah, bentuk implementasinya seperti apa? Implementasi konektivitas komunikasi data antara institusi pemerintah dengan publik.
government to public gitu ya. Kemudian diarahkan pada penyediaan aplikasi sistem informasi kesehatan bersifat operasional utama berbasis elektronik gitu ya. Terintegrasi yang diimplementasikan di institusi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan pemerintah serta pemangku kepentingan penunjangnya. Nah, jadi tahun 2015 sampai 2019 itu sudah ada gitu ya, sudah terjadi sistem yang terintegrasi gitu. Cuman ada beberapa kendala gitu ya. Misalnya masih terfragmentasi gitu ya beberapa instansi gitu ya. Sehingga ini memang menjadi kendalanya banyak sebenarnya ya. Dari misalnya akses internet gitu ya untuk di puskesmas, terus sumber daya manusianya gitu ya yang memang harus bisa mengikuti serba elektronik yang sekarang ya, serba komputerisasi, serba digital gitu ya. Nah ya, yang kedua adalah fase 2020-2024. Nah, ini sebenarnya sama arahan di sininya, cuman yang membedakan adalah implementasi konektivitas komunikasi di implementasinya. Konektivitas komunikasi data antara institusi sektor kesehatan pemerintah dengan sektor swasta, government to business gitu ya. Artinya kalau yang tadi di fase 1 itu hanya pemerintah untuk publik, artinya sektor-sektor pemerintah. Kalau yang saya cermati berarti di sini adalah layanan-layanan yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, pada fase 2 ini ke arah bisnis, ke arah sektor swasta juga gitu ya. Sebenarnya sudah mulai ya, swasta sudah memulai ikut berperan serta gitu dalam pembangunan kesehatan, sehingga ketika ada satu sistem informasi kesehatan ikut di dalam satu sistem itu gitu ya. Jadi tidak hanya sistem informasi dimiliki oleh negeri atau pemerintah, tapi sektor swasta juga gitu, serta antara sektor kesehatan swasta dengan masyarakat, business to public gitu ya. Jadi ini lebih luas lagi di 2020 sampai 2024. Kemudian diarahkan pada pemantapan aplikasi sistem informasi kesehatan bersifat yang mempunyai potensial tinggi berbasis elektronik terintegrasi yang diimplementasikan di institusi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan swasta serta pemangku kepentingan penunjangnya. Kalau dulu menggunakan BPJS hanya bisa kita rujuk ke rumah sakit pemerintah, kan, tetapi sekarang kan sudah bisa rujukan ke swasta juga karena sudah menggunakan BPJS. Kenapa sih Bapak berbicaranya BPJS? Karena satu sistem sekarang untuk kesehatan yang memang dipunyai oleh pemerintah adalah BPJS gitu kan. Nanti diharapkannya semuanya menggunakan BPJS seperti itu, walaupun ada beberapa kendala gitu di pendanaan dan lain sebagainya gitu ya. Saya mungkin tidak akan banyak membahas tentang BPJS lebih dalam. Ini hanya sebagai gambaran luarnya terkait dengan sistem informasi, karena di situ juga ada kan aplikasi terkait BPJS, artinya itu juga kan satu sistem informasi gitu ya. Oke, kita lanjut di fase 3 2025 sampai 2029 itu sama yang arahannya, cuma yang membedakan implementasi konektivitas komunikasi data antara institusi sektor kesehatan swasta dengan
swasta, business to business gitu ya. Ini berarti lebih luas lagi gitu, swasta dengan swasta punya satu sistem yang biasanya kan swasta satu dengan swasta lainnya tidak saling berbagi sistem informasi. Nah sekarang diharapkannya bukan sekarang 2025 sampai 2029 itu sudah terintegrasi gitu ya antara swasta dengan swasta yang lainnya, walaupun ketat persaingannya gitu, tapi mereka saling bisa terintegrasi datanya gitu ya, data-data entah itu data terkait dengan pelayanan gitu, rujukan, fasilitas dan sebagainya. Nah ini bersifat high potensial berbasis elektronik health. Nah kesehatan atau e-health nanti akan kita lihat ya. Terintegrasi yang diimplementasi khususnya di sektor publik yang berjaminan mutu dengan standar internasional serta penerapan e-kesehatan di semua pemangku kepentingan. Ya, jadi ini baru standar internasional. Nanti di fase terakhirnya di sistem informasi ini diharapkan skalanya mencapai skala internasional gitu ya. Kita lihat di fase keempat, dia sama di sininya arahannya, yang berbeda di sini arahannya pada pemantapan aplikasi sistem informasi kesehatan. Jadi lebih dimantapkan lagi e-health-nya dengan jaringan global terintegrasi yang diimplementasi berjaminan mutu dengan standar internasional serta pemantapan penerapan e-kesehatan di semua pemangku kepentingan. Nah, di fase 5 diarahkan untuk melanjutkan pemantapan aplikasi sistem informasi kesehatan bersifat strategik. Ini sama, cuma lebih dimantapkan lagi gitu dengan skala dan standar internasional. Nah, secara ringkas seperti ini gambarannya. 2015-2019 layanan informasi kesehatan lebih cepat, lebih valid. Nah, resourcing sharing, jadi saling berbagi gitu ya. G to P itu artinya adalah government to public. SIK standar basis elektronik terintegrasi, penerapan SIK di Pasyankes. Nah ini untuk pemantapannya sama, yang membedakan adalah government to business dan public to business gitu ya. Nah, di 2025-2009 itu business to business, ada sektor swasta dengan swasta. Nah, yang 2020 sampai 2023 itu lebih ke pemantapan secara global gitu. Pemantapan e-health juga. Nah, ini lebih dimantapkan lagi seperti itu ya, lebih dikembangkan lagi artinya. Nah, selanjutnya ini contoh yang lama gitu ya, komunikasi data terfragmentasi. Nah ini Ditjen artinya Direktur Jenderal, Sekretariat Jenderal dan badan lainnya. Ini yang membedakan adalah belum terintegrasi, masih terfragmentasi. Itu dari sini ke dinas, baru dari sini dari dinas masuk ke Pusdatin, padahal terakhirnya adalah di sini gitu. Ini dari puskesmas, RS ke dinas kabupaten, baru lanjut ke dinas provinsi. Nah di 2015-2019 ini dimulailah yang namanya terintegrasi. Jadi dari Sekretariat Jenderal, Direktur Jenderal gitu masuk ke Pusdatin, menghilangkan overlap dan mengakomodasi dalam satu jalur gitu ya. Semuanya masuk ke sini. Kecuali yang ini memang sektor yang di Sikda gitu ya, dan Sikpus itu masuk ke dinas kabupaten dan dinas provinsi untuk yang 2015-2019 ini ya. Oke. Nah, tadi
Yang 2020 itu sudah langsung ke pusat data BPJS, terus ke pusat data informasi gitu. Oke, selanjutnya, nah ini jaringan online-nya. Nah ini yang bergaris putih itu dibangun Depkes dari APBN. Nah bagaimana yang di sini sekda daerahnya? Nah yang ini sekda ini dibangun daerah sumber lain. Depkes membantu melalui dana alokasi khusus gitu, hanya membantu. Tapi ini dikembangkan melalui sumber dana dari APBD daerah itu sendiri gitu ya. Enggak dari APBN gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya bank data gitu ya. Jadi dari sini bisa langsung masuk ke bank datanya, dan dari sini juga sama. Bank data itu, nah ini gambarnya, ini di Pusdatin gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, tiap-tiap lembaga atau tiap unit pelayanan itu mempunyai bank data tersendiri gitu. Tentunya kalau misalnya pasien-pasien yang suka ke puskesmas ini itu punya bank data tersendiri. Nah nanti distorkan ke yang lebih atas, ke bank data lagi. Nah nanti itu diharapkan datanya terpusat di Pusdatin, Biro Pusat, Sekjen di sini ya. Itu data-data semuanya seperti itu, dari dinas kesehatan, rumah sakit, dinas kabupaten, kota, puskesmas, itu langsung masuk ke sini gitu. Sehingga yang lainnya mau data itu sudah ada di sini seperti itu. Jadi terintegrasi. Nah, bagaimana strategi implementasi pengintegrasian SIK ini? Yang pertama, ini inisiatif dari Pusdatin. Yang pertama, berbagi pakai data sharing melalui interoperabilitas. Jadi interoperabilitas ini kemampuan berbagai ragam sistem untuk bekerja sama dan kemampuan sebuah sistem untuk bekerja atau digunakan oleh sistem lain. Jadi sharing gitu. Inter itu antar, operate, dan apabilitas itu digunakan, dapat dipakai gitu ya. Jadi saya bisa berbagi sharing data. Jadi Pusdatin merencanakan itu satu pintu satu data gitu adanya di terpusat, terintegrasi. 2, perbaikan proses pengumpulan data melalui distandarisasi. Bagaimana cara mengumpulkan data, formatnya kalau sudah berbasis elektronik itu harus mengikuti standar yang memang sudah ada di elektronik tersebut. Kalau menggunakan web kan ada data-data yang memang harus dimasukkan ke situ gitu ya. Pemanfaatan data yang mendorong pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau yang dinamakan dengan akuntabilitas. Oke, kita lanjut. Nah, strategi implementasi pengintegrasian SIK ini tantangan mewujudkan satu data. Satu data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. Jadi tidak hanya punya pemerintah, akan tetapi bisa diakses oleh yang memang punya kepentingan. Ada data yang memang itu bersifatnya dikunci, tidak boleh diketahui secara umum, hanya yang mempunyai kewenangan saja, akan tetapi ada yang bisa diakses untuk umum. Pemanfaatan data pemerintah tidak terbatas pada penggunaan internal pemerintah antar instansi, tapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat juga gitu ya. Jadi kita tidak tidak tertutup gitu, datanya gampang kita mencari data seperti itu. Kebijakan satu data ini dilaksanakan dengan strategi melalui pengembangan satu standar data, satu metadata yang baku, dan satu portal. Misalkan satu portal ini, web ini kita bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan kita.
tentunya informasi memang bisa dipublish, ada yang memang informasi yang sifatnya internal karena mungkin bersifat personal seperti itu contohnya. Nah, ini satu data prinsip dasar untuk mengelola dan menyelenggarakan data yang akuntabel dan berintegritas. Satu standar data itu instrumennya, pengukurannya, konversi satuan dan tabel itu satu standar. Satu metadata baku, metadata yang terstandarisasi untuk menggambarkan profil lengkap dari suatu data. Satu portal data, diseminasi dan rilis data, akses mudah bagi semua, partisipasi publik pun bisa gitu. Instansi lainnya untuk mendapatkan data itu ada kemudahan gitu, tentunya dengan aturan-aturan yang memang dibuat gitu. Nah, sekarang eranya digital sehingga pemerintah untuk mewujudkan satu pintu ini tentunya kita nggak bisa menggunakan cara-cara tradisional yang menggunakan paper gitu ya data-datanya. Nah, sekarang menggunakan digital. Sini ada IoT ya, kita mau akses kesehatan, mau berangkat kemana-mana gitu, mau akses wifi. Nah, IoT ini adalah Internet of Things. Jadi nanti teman-teman silahkan baca ya Internet of Things ini. Jadi pada intinya Internet of Things ini jadi kita bisa mentransfer data, saling transfer data seperti itu ya. Oke. Nah, untuk di tingkat daerah ada yang dinamakan dengan Sikda generik gitu ya. Sikda generik ini adalah upaya dari Kementerian Kesehatan dalam menerapkan standarisasi sistem informasi kesehatan sehingga dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini ada aplikasinya, ada webnya gitu. Satu portal ini bisa diakses beberapa kota, provinsi gitu, data-data terkait dengan kesehatan, terkait dengan pelayanan gitu ya. Aplikasi ini diberikan secara gratis dan dikembangkan berdasarkan sistem pendataan dan pelaporan di puskesmas. Jadi data ini akan terkumpul dari yang paling kecil, artinya lingkup puskesmas masuk ke dinas gitu ya, baik itu di rumah sakit maupun lainnya. Nah, Sikda generik terbaru, Sikda generik 14 sudah terintegrasi dengan aplikasi BPJS, digunakan secara online dan servernya ada di Pusdati sehingga datanya masuk ke kementerian gitu ya, di Pusdati. Nah, ini webnya sikdakemkes.co.id, tapi yang hanya yang mempunyai kepentingan saja, yang mempunyai akses yang bisa masuk ke sana gitu, yang udah mempunyai user name dan password. Kurang lebih seperti ini isinya sistem informasi kesehatan. Begitu kita login, nah data-data itu ada di sini. Dashboardnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini untuk provinsi, kabupaten, kota, dan untuk puskesmas pun ada gitu, tercatat pelaporan datanya gitu, ada di satu pintu. Kita mau mengakses di Karawang, nggak usah ke Karawang, nggak usah telepon, kita akses di sini, keluar datanya gitu ya. Oke, seperti itu untuk Sikda ya. Saya tidak bisa login ke Sikda karena mungkin hanya yang punya kepentingan, hanya yang punya username dan password, artinya petugas-petugas kesehatan atau yang di lembaga-lembaga yang terkait dengan itu, yang punya keterkaitan gitu ya. Nah, tadi dibahas di Permenkes itu adalah tentang e-health. Teman-teman sebenarnya mungkin sudah lihat ya beberapa aplikasi gitu yang tentang
terkait dengan kesehatan. Contohnya aja, saya bukan iklan ya, Klik Dokter kayak gitu ya. Itu merupakan salah satu layanan e-health gitu ya, bentuk e-health. Nah, e-health ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pula elektronika, telekomunikasi, komputer, dan informatika untuk memproses berbagai jenis informasi kedokteran guna melaksanakan pelayanan klinis, diagnosis dan terapi, administrasi serta pendidikan. Namun e-health ini berkembang tidak hanya di dunia kedokteran gitu ya. Ya, kita akan lihat nih, ini bentuk-bentuknya ya. Ada electronic health record. Jadi record terkait dengan kesehatan. Ada telemedicine, consumer health informatik, kesehatan konsumen, health knowledge, e-health atau e-street health. Jadi yang seperti inilah contohnya ya. Ini e-health Surabaya, ini untuk aplikasi e-health-nya. Ada medical research using grids, penelitian medis menggunakan kisi-kisi, health information system. Banyak gitu ya. Sebenarnya jenis e-health itu bukan terpatok ke dalam aplikasi ini, bukan, yang terkait dengan pelayanan kesehatan gitu ya. Oke, kita lanjut. Contoh penerapan e-health pada dunia kesehatan. Contohnya yang tadi saya sampaikan, bahwa salah satu contohnya adalah persepan yang sudah secara online. Dokter tidak perlu lagi menulis resep, tinggal mengetik saja di komputer, di farmasi sudah terlihat apa yang diinstruksikan dokternya. Seperti itu salah satu contohnya. Nah, jenis e-health sendiri ada yang misalkan untuk, kalau kita bagi-bagi sesuai dengan keperluannya, itu ada untuk konsumen, layanan elektronik health yang ditujukan untuk konsumen, yakni masyarakat umum, disebut dengan consumer informatik. Aplikasi yang ada saat ini tidak hanya menyediakan informasi kesehatan seperti konsultasi dokter online, tapi juga ada layanan apotek online gitu ya, ambulans online. Nah, itu bentuk-bentuk e-health gitu ya. Bahkan perawatan di rumah juga gitu ya. Itu salah satu bentuk e-health yang memang menggunakan berbasis sistem informasi, bisa online dan bisa berbentuk aplikasi gitu. E-health untuk penyediaan layanan kesehatan. Kalau tadi untuk konsumen, nah yang kedua ini untuk penyedia layanan kesehatan. Misalnya ini mencakup fasilitas kesehatan, institusi pendidikan kesehatan, medis dan para praktisi kesehatan atau dokter. Jadi ini layanan ini banyak ya contoh-contohnya gitu. Ya, ini yang di bawah contohnya adalah penerapan rekam medis dan persiapan elektronik yang tadi bagi dokter gitu ya. Nah, dengan dimungkinkannya konsultasi antar dokter untuk mendapatkan keahlian klinis hingga interpretasi hasil pemeriksaan rekam jantung dan foto radiologi secara online. Ya, sekarang kan contohnya aja tele EKG kalau nggak salah tuh ya. Jadi EKG-nya dari rumah itu langsung bisa dikirim, dibaca oleh dokter di rumah sakit. Itu dalam hal pendidikan, e-health juga ada, misalkan webinar gitu ya, modul pembelajaran secara online gitu ya. Seperti itu tuh salah satu bentuk e-health yang digunakan di pendidikan. Nah, yang terakhir adalah e-health untuk para akademisi dan peneliti. Jadi diharapkan satu nanti itu ada satu e-health yang memang bisa menjadi apa ya istilahnya tuh, satu data, pengumpulan data terintegrasi, bisa dari berbagai negara untuk kebutuhan penelitian gitu ya. Kalau selama ini kita pengen melihat data-data misalkan tentang COVID, itu adanya di COVID gitu ya, COVID-19.
Nah, masuk diharapkan nanti di satu pintu untuk di kementerian atau di apa yang memang itu menjadi portal untuk kita masuk terkait dengan kesehatan, entah itu data-data tentang jumlah data penyakit seperti itu. Nah, tren yang saat ini kan memang COVID gitu ya, hasil olahan data nanti dari berbagai negara terkumpul dan diolah untuk dasar suatu penelitian atau suatu rekomendasi kebijakan kesehatan atau pengobatan gitu ya. Itu saya pikir kalau untuk yang akademisi peneliti ini kita masih terpisah-pisah ya lihatnya, belum satu pintu negara ini berapa jumlahnya, kita aksesnya di mana gitu ya, itu masih berbeda-beda gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan terkait sistem informasi kesehatan nasional. Jadi kesimpulan dari materi ini yang pertama adalah sistem informasi kesehatan itu memang cakupannya, layanannya luas, tapi sekarang sudah berkembang gitu ya, sistem-sistem informasi kesehatan yang berbasis teknologi. Kalau tadi salah satunya adalah e-health, itu banyak sekali ya mengembangkan dari bidang-bidang masing-masing, telemedicine gitu ya, terus ada juga e-nurse gitu ya, itu memang salah satu bentuk pengembangan dari bidang-bidang di bidang kesehatan gitu. Nah, sistem informasi kesehatan nasional ini diharapkan nanti dari skalanya nasional 2039 itu sudah ke skala internasional, terintegrasi gitu ya. Itu memang jadi peta jalannya gitu ya, yang memang direncanakan oleh pemerintah. Sistem informasi kesehatan nasional ini juga diharapkan nantinya memang e-health ini menjadi satu portal, satu pintu gitu, sesuai dengan yang memang diinstruksikan atau diinginkan oleh Menteri Kesehatan, Pusdatin ya, bukan Menteri Kesehatan, dan itu tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan. Seperti itu tadi sistem kesehatan kita, sistem informasi kesehatan yang ada di Indonesia yang cakupannya nasional. Nah, untuk sistem informasi yang berskala puskesmas itu ada di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak hal yang mungkin belum begitu detail dijelaskan. Nanti kita akan adakan session diskusi ya untuk memperjelas dari hal-hal yang memang kurang bisa dipahami. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi